hari ini saya akan berbagi mengenai cara membuat keju mozzarella dengan menggunakan renat. Kalau kemarin kita sudah belajar membuat keju mozzarella hanya dengan menggunakan cuka biji. Bahan yang dibutuhkan adalah 2 liter susu. Pastikan susunya bukan susu kemasan ya, langsung dari peternak, karena kita membutuhkan lemak yang tinggi dan pasteurisasi yang rendah. Lalu kita membutuhkan larutan citric acid, larutan renat. Sekarang saya mau kasih tahu cara melarutkan citric acid dan renat ke dalam air. Jadi pertama nih citric acid dulu. Kali ini saya resepnya menggunakan 2 liter susu. Untuk itu citric acid yang dibutuhkan adalah 5 ml atau 1 sendok teh. Peres ya. Nih, kita taruh ke sini. Lalu kita larutkan dengan 30 ml air atau 2 sendok makan. Oke, kita larutkan, aduk-aduk sampai benar-benar larut di dalam air. Lalu sekarang saya ingin melarutkan renat. Renatnya itu adalah 1/10 sendok teh. Nah, dikira-kira pokoknya sedikit banget. Dan kalau misalnya teman-teman beli renat di pasaran, cek juga mereka tingkat koagulasinya seperti apa. Ikuti instruksi yang ada di dalam kemasannya. Ini tambahkan juga dengan 30 ml atau 2 sendok makan. Pastikan larutkan dalam air. Susu sudah dipasteurisasi 65 derajat Celcius. Lalu kalau misalnya kalian mendapatkan susunya dalam keadaan dingin, harus dipanaskan terlebih dahulu di 32 derajat Celcius. Namun kalau misalnya sudah tidak dingin, kalian bisa cek suhunya suhu ruang, tidak perlu dipanaskan lagi. Saat memanaskan, pastikan kita aduk perlahan sehingga panasnya merata. Setelah menyentuh 32 derajat Celcius, kita matikan apinya. Setelah itu kita masukkan citric acid perlahan-lahan ya. Setelah 5 menit kita masukkan renatnya. Lalu aduk 20 kali. Setelah itu kita tutup rapat, tunggu hingga 30 sampai 22 jam tergantung tingkat koagulasi masing-masing renat. Sekarang nih udah 30 menit, terus kita mau cek apakah udah benar-benar set curd-nya. Kita bisa tusuk terlebih dahulu. Tuh. Nah, ini belum nih, masih ada yang nempel. Kita tunggu sebentar lagi ya. Kita cek lagi. Tuh, nih udah nggak ada yang nempel. Berarti ini udah set sempurna. Oke, sekarang saatnya kita memotong-motong curd atau bagian padat dari susu. Cara seperti ini. Gunanya memotong-motong ini adalah untuk mengeluarkan cairan atau whey yang ada di dalam curd-nya. Jadi nanti saat menyaring juga lebih gampang.
Coba. Saatnya kita panaskan curd ini sampai 42 derajat Celcius dengan api kecil sambil kita aduk perlahan. Setelah suhu mencapai 42 derajat, kita matikan apinya. Lalu kita akan menyaring curd dan memisahkannya dari whey. Ya, ini saya mau kasih tahu apa sih yang tampak di layar ini. Yang pertama ini yang cairannya, ini namanya whey. Ini kaya akan protein. Terus ini yang padat namanya curd atau dadi. Oh ya, tadi saya lupa kasih tahu. Untuk peralatan yang digunakan dalam pembuatan keju ini tidak menggunakan material aluminium ya, karena akan bereaksi dengan asam. Ya, ini kalau misalnya saat di dalam wajan keluar whey-nya, kalian bisa langsung buang ke sini. Nah, ini fungsinya kita memanaskan ini adalah untuk membuat atau mengeluarkan curd ini agar mulur. Nah, kita akan mengadon curd hingga teksturnya itu mulur dan kalis. Ini biarkan curdnya hangat merata ya. Ini kayaknya kan belum nih, baru dinyalain kompornya. Jadi biarkan sambil dibolak-balik. Ini saya mau buang. Ini saya mau buang whey-nya. Ini semakin panas, apinya akan kelihatan ininya semakin ada serat-serat mulurnya, tapi belum sempurna. Ini masih harus nyatu lagi. Ini diuleni terus. Ini api selalu dalam keadaan kecil, karena kalau misalnya kegedean nanti itu kepanasan, nanti cepet lumer dan ininya nggak akan jadi kalis. Saat teksturnya sudah kalis, kita bisa menambahkan garam sesuai selera.
udah jadi. Nah, kita rapikan lagi. Ini sudah selesai, kita celupkan ke dalam air dingin. Kita bentuk. Sudah jadi mozzarella kita.